62% dari luas wilayah Indonesia adalah laut, sehingga sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu sektor yang diandalkan untuk pembangunan, karena menjadi sumber pendapatan negara dan menjadi penyumbang devisa negara. Pada tahun 2019, Indonesia menempati posisi ke-17 sebagai negara pengekspor lobster terbesar di dunia. Pada tanggal 18 Maret 2024, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membuka keran ekspor BBL dengan menetapkan Permen KP nomor 7 tahun 2024. For your information, di Indonesia kerap loh terjadi perubahan kebijakan terkait ekspor benih-benih lobster seiring dengan pergantian kepemimpinan di kementerian tersebut. Menariknya lagi, Sakti Wahyu Trenggono pernah menutup ekspor BBL di tahun 2022. Kebijakan ini sama seperti yang pernah dilakukan oleh Susi Pujiastuti di tahun 2016, di mana alasan penutupannya ini mengenai keberlanjutan dan ekonomi. Karena saat itu Indonesia mengalami kerugian akibat tidak adanya bibit yang dapat dibudidayakan menjadi lobster konsumsi, di mana lobster konsumsi tentu memiliki harga jual yang lebih tinggi. Pertanyaannya, kenapa akhirnya dibuka lagi? Nah, Menteri KKP mengatakan bahwa dibukanya keran ekspor BBL ini untuk menggenjot penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, adanya dorongan dari nelayan tangkap yang mengeluhkan penurunan pendapatan dari larangan ekspor sebelumnya, dan ketersediaan benih yang terlalu banyak di Indonesia tetapi budidayanya ini belum baik. Terdapat beberapa penyebab kenapa ekspor BBL ini dikatakan sebagai kegagalan pasar. Yang pertama, eksternalitas negatif dan disparitas harga. Kebijakan ekspor BBL ini tentu menciptakan eksternalitas negatif di mana pengambilan BBL dan lobster sering menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan seperti cantrang dan alat lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem laut termasuk terumbu karang yang menjadi rumah bagi biota laut lain sehingga mengancam keberlanjutan. Dalam hal lain, eksternalitas negatif mempengaruhi efisiensi hasil pasar. Kerusakan lingkungan tersebut akan menambah biaya sosial. Kemudian eksternalitas negatif juga dirasakan oleh pembudidaya lobster, di mana karena diperbolehkannya ekspor BBL, mereka kesulitan untuk menemukan BBL untuk dibudidaya dan membuat lobster konsumsi yang mereka budidayakan itu tidak laku di pasaran, seperti yang terjadi di NTB. Selain itu, terjadi disparitas harga BBL di mana pemerintah menetapkan harga terendah yaitu 8.500 di tingkat nelayan, sedangkan eksportir dapat menjual harga BBL lebih tinggi lagi di pasar internasional. Harga ini gagal memperhitungkan biaya serta manfaat. Bea Cukai dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2020 menyampaikan bahwa perusahaan eksportir hanya dibebankan 15.000 per 60.000 ekor lobster. Ini sangat merugikan nelayan tradisional dan merugikan negara. Eksternalitas negatif ini menjadi penyebab inefisiensi atau kegagalan pasar. Penyebab yang kedua ada imperfect of competition yang ditandai dengan adanya monopoli. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut memuat ketentuan investor memperoleh benih-benih lobster melalui kerjasama dengan Badan Layanan Umum Perikanan Budidaya atau BLUPB. 3 BLUPB yang ditunjuk oleh KKP itu adalah BLU Jepara, Situbondo, dan Kerawang. Peran BLU sendiri sebagai pembeli dan juga penjual satu-satunya yang dapat melakukan ekspor ke luar negeri sehingga sangat rentan dengan praktik monopoli. Bahkan pemerintah dapat menjadi pelaku bisnis ekspor sehingga mekanisme kontrol sulit untuk diwujudkan. BLUPB sebagai pelaku tunggal dalam pembelian dan penjualan ini berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Persaingan Usaha. Ketua Wahana Lobster Indonesia Wahyu Alamsyah mengendus adanya penyalahgunaan wewenang oleh KKP dan monopoli oleh perusahaan joint venture berkedok budidaya, di mana mekanisme pembelian yang seharusnya hanya lewat BLUPB dilanggar oleh pengusaha ekspor karena mereka membeli juga lewat koperasi. Serta kurangnya pengawasan oleh BKIPM, Bea Cukai, dan KPPU membuat jumlah pengiriman berbeda dengan yang ada di dokumen BLUPB. Penyebab ketiga itu tragedi of commons. Hal ini terjadi karena belum tersedianya data akurat terkait potensi BBL sehingga common property rentan untuk dieksploitasi. Seperti pemerintah menetapkan kuota ekspor BBL sekarang itu senilai 90% dari total stok benih. Hal ini tentu sangat mengeksploitasi dan berbahaya bagi keberlanjutan, ditambah dengan banyaknya kasus penyelundupan, di mana DPR mengatakan bahwa kerugian penyelundupan ini ditaksir mencapai 74 miliar. Terdapat beberapa potensi penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari menaikkan harga BBL, penegakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, membuat mekanisme pencatatan neraca sumber daya perairan, dan masih banyak lainnya.